Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Rayu Setiarini, NIP 1993 10520201226, peserta Latsar kelompok 3 PPSDM Bandung, jabatan ahli pertama guru kelas dari instansi pemerintah Kabupaten Pati. Di sini saya akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi dengan judul Pemanfaatan Ipusnas dan Metode Storytelling untuk meningkatkan minat baca peserta didik selama pandemi COVID-19 pada program literasi digital kelas 4 SDN Bolagung 02 tahun pelajaran 2021-2022. Outline dari rancangan aktualisasi saya ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua rencana pemecahan masalah, dan yang ketiga adalah rencana pelaksanaan aktualisasi. Latar belakang. Jadi hal yang latar belakangi dalam rancangan aktualisasi ini adalah yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang kedua Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau Latsar CPNS, yang ketiga adalah tugas dan fungsi unit kerja serta nilai aneka dan peran serta kedudukan PNS terkait pada mata diklat Latsar CPNS. Selanjutnya, pada Permendikbud nomor 23 tahun 2015, yaitu tentang gerakan literasi sekolah untuk memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti, dan selanjutnya adalah karena pandemi COVID-19 ya. Jadi gerakan literasi yang semula aktif di sekolah selama BDR tidak aktif lagi, dan selanjutnya adalah karena prestasi atau pemahaman siswa yang rendah menyebabkan nilai bahasa Indonesia juga ikut rendah. Jadi visi dan misi di SDN Bolagung 02 yaitu visinya religius, berprestasi, sportif, dan berbudaya lingkungan dengan misi sekolah. Yang pertama adalah membentuk warga sekolah yang beriman, bertakwa, sportif, dan berbudi luhur, membentuk peserta didik yang cerdas, intelektual, dan cerdas emosional, dan yang terakhir adalah menumbuh kembangkan kesadaran hidup berbudaya lingkungan. Struktur organisasi di SDN Bolagung 02, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Yang pertama adalah kepala sekolah dengan Bapak Romdon SPD, dan kemudian ada guru kelas 1 yaitu Ibu Widya, guru kelas 2 Ibu Nana, guru kelas 3 Ibu Siti Zulaikah, guru kelas 4 saya sendiri, guru kelas 5 Ibu Zumarah, guru kelas 6 Ibu Sukarni, guru BJOK Bu Jasmini, guru PAI Ibu Istiqomah, guru bahasa Jawa Bu Dina, dan guru bahasa Inggris Bu Ruzi, serta penjaga sekolah yaitu Bapak Sukewan. Nah, perumusan dan penetapan isu. Jadi di instansi saya ada 3 isu ya. Yang pertama adalah kurangnya kemampuan guru dalam menarik minat baca pada program literasi di SDN Bolagung 02. Ini terkait pada mata diklat manajemen ASN. Dan yang kedua adalah kurangnya evaluasi dan penilaian terhadap hasil belajar daring di SDN Bolagung 02 terkait dengan mata diklat pelayanan publik, dan yang terakhir adalah rendahnya kolaborasi antara tenaga pendidik dalam pembinaan lomba FLS 2N dan terkait pada mata diklat Wall of Government. Kemudian isu tersebut saya analisa dengan teknik USG, yaitu urgensi, seriousness, growth. Nah, diperolehlah peringkat 1 yaitu isu kurangnya kemampuan guru dalam menarik minat baca pada program literasi di SDN Bolagung 02.
Kemudian isu tersebut saya analisis dengan diagram sirip ikan atau fishbone yang meliputi ada di sini penyebabnya karena men ya. Men ini yaitu pendampingan orang tua kurang, guru tidak memotivasi siswa untuk membaca, siswa juga lebih sering bermain game daripada membaca. Dari segi material, sulitnya menemukan sumber belajar, hasil belajar mapel bahasa Indonesia yang rendah, dan dari segi mesin, tidak ada SK dan struktur organisasi program literasi, kemudian tidak ada aplikasi khusus untuk mengembangkan literasi digital di era pandemi COVID-19. Nah, untuk dari segi metode, ini tidak ada reward kepada siswa jika melaksanakan storytelling dengan baik. Kemudian pemahaman siswa juga kurang ya jika kegiatan mereka itu hanya membaca. Serta tidak ada program yang digunakan untuk menarik minat baca siswa. Dan yang terakhir, dari segi milieu atau lingkungan, kurangnya lingkungan yang nyaman untuk menarik minat baca, kemudian kurangnya koordinasi antara guru, dan orang tua mengenai program literasi, dan yang terakhir karena orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Nah, dari fishbone tadi kemudian dimasukkan pada gap analisis. Nah, pada kondisi existing, siswa lebih sering bermain game. Kemudian solusi dari saya adalah siswa diberi tugasnya membaca cerita ini dari aplikasi Ipusnas. Nah, pada gate-gate-nya dan menuliskan judul dan sumber bacaannya pada pohon literasi. Jadi diharapkan siswa ini tidak memakai waktu senggangnya ini untuk bermain game, melainkan untuk membaca buku cerita. Kemudian yang kedua adalah hasil belajar mapel bahasa Indonesia ini rendah. Jadi solusinya guru menerapkan 3 tahap literasi, yaitu pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran, dan dititik beratkan pada pembelajaran tematik yang menekankan pada mapel bahasa Indonesia dan diharapkan hasil belajar mapel bahasa Indonesia ini meningkat. Kemudian tidak ada SK. Solusinya kepala sekolah membuat SK. Diharapkan juga program literasi ini akan diberlakukan di semua tingkat kelas, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6. Setelah itu ada pemahaman siswa ini kurang jika kegiatan mereka hanya membaca. Jadi guru memberi tugas selain membaca itu ada storytelling. Jadi bersama orang tua diharapkan pemahaman siswa juga akan lebih meningkat. Kemudian tidak ada reward ya, tidak ada reward dari kepada siswa jika melaksanakan storytelling dengan baik. Nah, ini guru memberi emoji ya, emoji tersenyum ya. Emoji tersenyum pada papan literasi kepada siswa berprestasi, dan emoji tersenyum terbanyak selama 1 semester ini akan diberikan hadiah ya berupa buku bacaan fiksi dari sekolah. Nah, harapan kami yaitu siswa akan melaksanakan storytelling ini dengan baik, dan yang terakhir adalah kurangnya lingkungan yang nyaman untuk menarik minat baca. Solusi dari saya adalah peserta didik membuat sudut baca dan pohon literasi di rumah masing-masing ya. Harapannya apa? Siswa belajar dengan nyaman di sudut baca rumah masing-masing dan tertarik untuk selalu membaca. Nah, atas beberapa pertimbangan analisa fishbone dan gap analisis, isu ini kemudian diselesaikan dengan pemanfaatan Ipusnas dan metode storytelling untuk meningkatkan minat baca peserta didik selama pandemi COVID-19 pada program literasi digital kelas 4 SDN Buluagung 02 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, bagaimana kegiatannya? Kegiatan yang pertama persiapan. Jadi, tahapannya adalah yang pertama adalah koordinasi dengan kepala sekolah mengenai program literasi dan sosialisasi program literasi digital kepada siswa, guru, dan orang tua. Nah, kegiatan ini terkait dengan nilai aneka etika publik, karena ketika berkoordinasi dan sosialisasi ini saya menggunakan bahasa yang santun.
Kemudian akuntabilitas ya, karena di sini ada outputnya yaitu berita acara dan notulen dan pelayan publik. Kegiatan yang kedua adalah penyusunan administrasi. Meliputi tahapan kegiatannya adalah yang pertama adalah penyusunan SK dan kepanitiaan program literasi digital terkait pada substansi nilai aneka yaitu akuntabilitas, kemudian ada penyusunan pretest dan post-test dengan materi cerita rakyat yang berasal dari daerah tempat tinggal yaitu Pati Pesantenan, dan yang ketiga adalah penyusunan perangkat evaluasi atau lembar kuesioner, dan yang keempat adalah penyusunan kegiatan-kegiatan literasi atau kegiatannya berupa pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran pada program literasi digital dengan output yaitu SK dan kepanitiaan, gerakan literasi sekolah, soal pretest, soal post-test, lembar kuesioner dengan bukti yaitu dokumentasi. Nah, pada tahap pelaksanaan kegiatannya berupa siswa mengunduh aplikasi Ipusnas dan seminggu sekali meminjam buku pada Ipusnas untuk bahan literasi. Kemudian yang kedua, peserta didik membuat sudut baca dan pohon literasi di rumah didampingi oleh orang tua. Selanjutnya pemberian pretest kepada peserta didik, dan yang keempat, setiap hari selama 15 menit siswa diberi tugas membaca cerita dari aplikasi Ipusnas pada gadgetnya atau buku cerita dan menuliskan judul dan sumber bacaan pada pohon literasi. Dan yang kelima adalah pemberian materi cerita rakyat yang berasal dari daerah tempat tinggal. Selanjutnya adalah peserta didik menanggapi cerita rakyat yang diberikan guru, menuliskan unsur intrinsik dan menemukan arti kata sulit. Selanjutnya peserta didik melakukan storytelling cerita rakyat asal mula Pati Pesantenan, dan yang terakhir adalah orang tua merekam pelaksanaan storytelling di rumah masing-masing. Dengan output di sini adalah aplikasi Ipusnas itu sendiri, kemudian ada sudut baca dan pohon literasi ya. Kemudian ada hasil pretest, ada dokumentasi, dan yang terakhir ada video storytelling atau tentang cerita rakyat yang berasal dari daerah tempat tinggal, dan keterkaitan terhadap substansi mata pelatihan ini adalah tentang manajemen ASN, komitmen mutu, anti korupsi, pelayanan publik, akuntabilitas, dan nasionalisme. Tahap evaluasi ada post-test oleh siswa, evaluasi program literasi kepala sekolah dan dewan guru, dan evaluasi program literasi oleh orang tua dan siswa. Ini outputnya adalah hasil post-test, hasil kuesioner, dan video testimoni evaluasi dari kepala sekolah, dewan guru, orang tua, dan siswa dengan bukti dokumentasi. Nah, ini pastinya terkait terhadap substansi mata pelatihan yaitu pelayanan publik dan nilai aneka, anti korupsi, akuntabilitas, dan etika publik. Nah, milestone atau tonggak pencapaian dan dampak penyelesaian ya, ada jangka pendek yaitu saya akan melaksanakan pembiasaan literasi membaca 15 menit, pengembangan literasi dengan metode storytelling tadi, dan membuat sudut baca, pohon literasi, dan gambar poster. Kemudian pada jangka menengahnya 6 bulan, saya akan membuat video animasi program literasi digital, dan selanjutnya jangka panjang 1 tahun akan diadakan MONEV atau monitoring evaluasi program literasi digital dan sosialisasi program literasi digital di sekolah-sekolah lain untuk mencapai dampak ya, agar bisa menyelesaikan ya penyelesaian tadi agar fungsinya atau dampaknya agar bisa menarik minat baca siswa, menambah kreativitas siswa dan guru, dan otomatis mutu pendidikan SDN Buluagung juga meningkat. Kontribusi terhadap visi sekolah yaitu religius, berprestasi, sportif, dan berbudaya lingkungan. Dengan indikator visi yaitu dapat menjadi juara dalam berbagai lomba akademik dan non-akademik. Kontribusi terhadap misi yaitu membentuk peserta didik yang cerdas, intelektual, dan cerdas emosional. Dengan indikator visi yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan
pendekatan pembelajaran pakem dan CTL, serta berkontribusi juga terhadap nilai instansi yaitu jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, dan tanggung jawab. Jadi jadwal kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan terlihat pada layar, yaitu pada persiapan ada 25 sampai 26 Agustus, penyusunan administrasi 27 sampai 31 Agustus, pelaksanaan tanggal 1 sampai tanggal 22 September, evaluasi tanggal 23 sampai 25, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan aktualisasi pada tanggal 27 sampai tanggal 8 Oktober. Nah, identifikasi kendala dan rencana antisipasinya bisa ada yang terlihat di layar juga. Ketika pengaturan jadwal atau waktu bimbingan bersama coach dan mentor ini membuat jadwal yang jelas dan rinci. Diskusi draft ini tidak bisa dilakukan dengan tatap muka, bisa dilakukan dengan Zoom meeting dan seterusnya. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu saya dalam memenuhi rancangan aktualisasi ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.